Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pada kesempatan siang ini saya akan melanjutkan penyampaian rangkuman dari buku yang telah saya baca baru tadi pagi ya, harusnya kemarin, karena masuk hari ke-6, masuk ke bab 3, yaitu contoh-contoh aktivitas berpikir, halaman 52. Beliau memulai dengan proses berpikir itu selalu mengandung kemungkinan untuk salah ya, atau menyimpang. Jadi karena selalu mengalami pembaharuan yang terus-menerus dan bervariasi dan juga beragam. Nah, maka dari itu jangan dibatasi hanya pada metode berpikir saja, tapi juga harus dibahas proses berpikirnya ya, mengenai objek-objek yang dapat dipikirkan ataupun yang tentang alam semesta, manusia, kehidupan, dan tentang kebenaran, tentang uslub, tentang wasilah, tujuan, dan hal-hal lainnya, termasuk dengan memahami pembicaraan ya. Bahasan kali ini tentang objek yang dapat dipikirkan dan yang tidak dapat dipikirkan. Nah, proses berpikir kan hanya mungkin terjadi kalau ada fakta yang dapat terindra ya. Nah, timbul suatu masalah ketika para pemikir dahulu kala ya, filsafat Yunani, mereka hanya bahas satu yang bahkan tidak ada realitasnya, tidak ada faktanya. Secara umum manusia didominasi pemikiran yang tidak terindra ya, banyak sekali. Nah, untuk filsafat Neoplatonisme, dia hanyalah sebuah fantasi atau asumsi khayalan belaka ya. Dan juga tentang sifat-sifat Allah juga pun bukan termasuk pemikiran, karena bukan objek yang dapat diindra gitu. Nah, meskipun demikian, ada yang disebut dengan pengaruh atau bekas daripada fakta itu yang dapat diindra. Nah, namun itu pun hanya terkait dengan eksistensinya saja atau keberadaannya saja dari suatu yang dapat diindra tersebut, bukan suatu hakikatnya ya, bukan bendanya, konsepnya. Contohnya seperti pesawat. Misalkan ada suara pesawat lewat. Tanpa kita lihat ya, kita mendengar ada suara, maka kita langsung paham kalau itu suara pesawat lewat gitu. Jadi langsung tahu ada pesawat yang lewat tanpa melihatnya, hanya cukup dengan mendengarnya. Itu setelah kita tahu ya bahwa suara pesawat seperti itu gitu. Nah, bahkan nanti bisa lebih diketahui kalau yang informasinya sudah lebih diketahui, mana suara pesawat yang bagus, mana pesawat yang kurang bagus, nanti bahkan bisa diketahui dari suara saja gitu perbedaannya. Nah, keputusan daripada dia menyimpulkan kalau itu pesawat dari pendengaran saja, yaitu keputusan dari jenis eksistensinya saja. Nah, itu juga disebut dengan pemikiran. Apapun bentuknya, karena itu secara nyata dia dapat mendengarnya ya. Karena kan sudah terindra dari pendengaran itu ya. Ya. Dan walaupun tidak terindra secara langsung, namun pengaruh daripada fakta tersebut dapat terindra gitu. Bekasnya apa? Itu ya suaranya itu gitu. Nah, maka keputusannya pun secara pasti ada gitu. Karena pengaruh dari sesuatu itu adalah bagian daripada sesuatu tersebut ya. Bagian daripada keberadaan sesuatu hal tersebut ya. Nah, dalam metode ilmiah dia akan mensyaratkan agar objek-objek yang terindra untuk tunduk pada eksperimen dan juga pengamatan yang bisa dilakukan. Nah, beda halnya dengan rasional ya. Dia kan tidak perlu sampai seperti itu, hanya menuntut yang penting ada objek yang dapat diindra, bersifat indrawi.
Kemudian yang dimaksud ya mentransfer penginderaan adalah yang dilakukan oleh manusia manapun gitu ya. Contoh misalkan kita tahu ada Baitul Maqdis, ada Mekah, ada Madinah. Tanpa kita melihat secara langsung. Tahu dari mana? Dari orang yang memberitahu kita bahwa saya ada tempat bernama Baitul Maqdis, ada Mekah, ada Madinah gitu. Nah, tahu dari orang yang juga dia terpercaya ya, sebenarnya. Maka itu sudah cukup untuk dikatakan penginderaan gitu. Karena yang dimaksud di indra atau dapat diindra itu bukan harus langsung secara langsung gitu mengindra, melihat gitu atau mendengar, tapi cukup dengan diberitahukan oleh orangnya ini yang bisa kita indra, yang bisa kita dengar, bisa kita indra secara langsung, yang bisa kita ketahui kalau dia itu benar orangnya, memberitahukan pada kita, maka itu sudah cukup sebagai fakta yang dapat terindra itu. Karena fakta itu memang yang dapat diindra oleh siapapun ya, baik manusia sekarang yang jauh atau bahkan yang dulu ya, maka pun termasuk sejarah itu juga bagian daripada fakta yang dapat terindra. Karena ya manusia zaman dulu juga sama seperti manusia sebagaimana halnya kita hari ini. Jadi pengetahuan fakta-fakta yang bisa diindra atau yang diindra pengaruhnya ya, tadi bekasnya atau jejak-jejaknya itu juga adalah termasuk bagian daripada pemikiran. Nah, maka termasuk juga jika ada hal-hal gaib yang disampaikan, jika disampaikan dan diriwayatkan dari sumber yang memang sudah dipastikan kebenarannya ya, atau disebut dengan dalil yang qat'i ya, sumbernya benar, maka itu pun disebut dengan pemikiran ya. Hal-hal gaib yang bahkan muncul berasal dari sesuatu yang justru dipastikan kebenarannya, pastikan keberadaannya ya, kebenaran yang bersifat pasti, maka itu juga pasti sumber dan juga maknanya, pengertiannya, atau disebut dalil subut, qat'i subut dan qat'i dalalah, pasti sumbernya dan pasti pengertiannya. Maka kalau ada kebenaran seperti itu wajib untuk dibenarkan secara pasti, atau tasdikul jazm, harus dibenarkan dan tidak boleh ada keraguan sedikit pun terhadap hal tersebut ya. Nah, itulah contohnya ya, ini Al-Quran ya, karena periwayatannya pun mutawatir ya, banyak, dan berasal dari sumber yang bisa diindra ya. Siapa ya? Ini yang membawa Al-Quran kan, yang menerima wahyu, yaitu Rasulullah SAW ya, diturunkan pada para sahabat terus bersambung ya periwayatannya, maka bisa dibenarkan secara pasti ya, karena ada riwayatannya itu. Bedakan dengan ilmu-ilmu lain yang dia tidak ada nasabnya, tidak ada riwayatannya. Inilah keistimewaan daripada Islam ya. Mungkin itu yang saya sampaikan terkait dengan objek yang dapat dipikirkan ataupun tidak dapat dipikirkan. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.